Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi ini kami hadir untuk Anda lewat forum Kawanua, di mana kita membahas terkait dengan dunia pendidikan. Sehubungan dengan belum lama ini juga dilaksanakan Hari Pendidikan Nasional, jatuh pada tanggal 2 Mei 2025. Dan untuk kali ini kita membahas terkait dengan ujian akhir sekolah, yang dimana untuk 1 jam ke depan ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan ujian akhir sekolah. Dan tentunya di studio RRI saat ini sudah hadir narasumber yang akan bersama-sama dengan Anda pendengar, yakni dari Kepala Sekolah ya. Kepala Sekolah SD Negeri 55 Manado, ada Ibu Sulca Raturandang SPD MPD ya, Kepala SD Negeri 55 Manado. Dan di sampingnya ada bersama-sama dengan Harto Marentek selaku pengamat pendidikan yang ada di Sulawesi Utara. Saya langsung ke Ibu Sulca Raturandang. Selamat pagi Ibu Sulca. Selamat pagi juga Pak. Ya, dan selamat pagi Bung Harto Marentek. Ya, selamat pagi Bung Hendra Asa. Baik, kita membahas terkait dengan pelaksanaan ujian akhir sekolah. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami pendengar, bisa langsung di line telepon yang kami siapkan untuk Anda yang tertera di layar kaca ya. Anda yang menyimak program ini langsung disiarkan di Pro 1 RRI Manado lewat siaran 94,5 dan juga 88,2 FM. Juga Anda bisa menyimak langsung di YouTube resminya kita ya, di RRI Manado. Anda bisa berkomentar di sana ataupun Anda bisa mengirimkan telepon dan juga SMS, tetap dibuka juga untuk Anda yang mau bergabung. Saya langsung ke narasumber kami ya, Ibu Sulca. Bu Sulca, ini kan berbicara tentang pelaksanaan ujian akhir sekolah. Banyak yang masih membingungkan ya terkait dengan informasi bagaimana sih proses pelaksanaan ujian akhir sekolah, apalagi kan sekarang banyak kurikulum-kurikulum baru yang diterapkan begitu setelah dilantiknya menteri yang baru. Silakan Ibu Sulca. Ya, terima kasih. Pengalaman saya di sekolah kami SD Negeri 55 Manado. Ujian akhir sekarang atau asesmen sumatif akhir jenjang SD kelas 6 kami sudah melaksanakan dari hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sampai saat ini sementara melaksanakan ujian. Kalau mengatakan ada istilah dari pergantian menteri, memang kami masih menunggu karena belum ada juknis atau belum ada kurikulum untuk pelaksanaan ujian berdasarkan kurikulum baru yang nanti diterapkan. Jadi mungkin nanti di ajaran baru nanti kita akan melaksanakan sesuai dikatakan oleh Menteri Pendidikan. Jadi kalau sekarang kita masih menggunakan kurikulum yang kami sudah terapkan dari ajaran baru ya, dari 2024-2025 ini sudah akhir. Jadi kami masih menggunakan memang Merdeka Belajar karena kalau yang baru belum ada juknis. Jadi kami hanya melaksanakan sesuai aturan yang ada. Pelaksanaan ujian akhir sekolah ini sebenarnya dilaksanakan dari kapan, Bu? Bisa diulang lagi? Ya, pelaksanaan ujian serentak ya Kota Manado tanggal 5 Mei 2025 sampai hari Kamis besok. Jadi kami sudah dijadwalkan semua pelajaran yang kami akan
laksanakan sudah ada jadwal. Jadi kalau hari Senin tanggal 5 Mei 2025 dari jam 8 sampai jam 10 itu bahasa Indonesia. Kemudian jam 10.30 sampai dengan jam 12 pendidikan agama dan budi pekerti. Ya. Hari Selasa jam 10.30 sampai dengan jam 8 sampai dengan jam 10 itu adalah pendidikan Pancasila. Kemudian jam 10 sampai jam 12 IPAS. Wah. Ya. Tidak menyeluruh mata pelajaran Iya. begitu ya Bu ya? Iya, tidak. Oke. Kalau kita kembali dengan tadi Ibu mengatakan ini belum ada penerapan untuk kurikulum yang baru, artinya masih menggunakan kurikulum yang lama yaitu Merdeka Belajar begitu. Nah, artinya ini masih dengan hal-hal yang sifatnya dari segi penilaiannya, ada hal-hal yang dari kategori-kategori atau tahapan yang harus diikuti oleh setiap siswa dan penilaiannya juga agak sedikit berbeda begitu. Bagaimana Bu bisa dijelaskan perbedaan dari penilaian-penilaian untuk pelaksanaan ujian akhir sekolah ketika murid akan lulus sekolah? Kalau saat ini kami masih menggunakan, tadinya saya sudah mengatakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi penilaiannya memang kami masih ambil nilai dari kelas 4, 5, 6. Iya. Jadi kita gabungkan dengan ujian yang asesmen yang kami laksanakan saat ini, ujian akhir. Oke, baik. Saya ke Bung Harto dulu. Bung Harto, ini kan sudah lama berkecimpung dengan dunia pendidikan, lebih khusus di Kanwil Pendidikan baik yang ada di provinsi maupun yang ada di Kota Manado maupun kabupaten yang lain begitu. Nah, melihat pendidikan sekarang ini apalagi kan ujian akhir sekolah seperti apa Bung Harto memandang? Ya. Terima kasih Bung Hendra Asa. Ya, kalau melihat dari ujian sekolah yang ada sekarang ini, kita memang banyak perubahan ya. Dari ujian sebelumnya ada ANBK, ada ujian nasional, ada ujian menggunakan komputer. Iya. Dan sekarang ini juga ujian ini berubah nama, hanya nama aja yang berubah ya. Seperti asesmen sumatif jenjang akhir sekolah. Tapi pada pelaksanaannya itu mirip-mirip lah sama semua. Tapi kalau di pantauan untuk ujian tingkat sekolah dasar saat ini, saya melihat masih banyak sekolah-sekolah juga tetap menggunakan kurikulum seperti Ibu katakan tadi Bu Kesef Sulca, kurikulum Merdeka Belajar. Karena memang ketika ada menteri baru, mungkin ada perubahan-perubahan tapi belum ada juknisnya untuk dilaksanakan yang sebenarnya. Jadi tetap mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar. Dan saat ini ujian-ujian yang ada di sekolah untuk tingkat sekolah dasar dari pengamatan liputan saya selama 2 hari yang lalu ya, dari Senin Selasa ya, pelaksanaannya masih banyak menggunakan kertas pensil. Jadi dalam bentuk khusus SD atau kertas. SMP itu juga termasuk? Ya, termasuk juga SMP. Masih menggunakan kertas pensil. Dan ini mungkin dengan kertas pensil ini saya lihat bisa juga melatih ini anak-anak untuk ikut ujian, karena kadang kalau kita pakai Android, pakai HP, kadang-kadang mereka lupa ya untuk mengisi soal, kadang-kadang ada kesalahan, kadang-kadang mungkin ya jaringannya terlewatkan. Jadi dengan kertas pensil anak-anak bisa baca kalau ini satu persatu lah. Apa ya dari nomor 1 apa kita mau isi apa. Kalau ini dia lewat nomor 2 dia lupa lagi, dia balik lagi ya. Dengan sangat memudahkan lah dengan kertas pensil ini ya. Begitu Bu Hendra ya. Ini Bu, saya ke Kepsek lagi. Ini berbicara tentang pelaksanaan ujian akhir sekolah. Artinya kan dari masa ke masa ini agak sedikit perbedaan ya. Saya juga pada waktu itu ujian akhir sekolahnya berbeda dengan Ibu yang waktu itu maupun dari Bung Harto sendiri. Apakah dari siswa sendiri diajarkan lebih dulu memahami terkait dengan ujian akhir sekolah atau sifatnya begini sistemnya, silakan kerjakan? Gitu. Oke. Jadi Pak, menyangkut ujian tentu ada arahan dari wali-wali kelas atau guru di kelas itu. Jadi seperti kelas 6, sebelum melaksanakan ujian itu berarti guru sudah kasih seperti apa ya,
kasih les atau kasih itu orang bilang Pelatihan-pelatihan pelatihan dulu. sebelum melaksanakan ujian. Sebulan 2 bulan itu sudah dilatih oleh guru dilatih. Ulangi lagi pelajaran yang sudah diberikan dari semester awal itu sampai akhir, guru ulang lagi karena anak-anak sudah akan mengikuti ujian. Jadi tetap ada arahan-arahan dari guru bagaimana cara-cara, bukan langsung lepas anak ikut ujian, tetap ada pelatihan-pelatihan untuk anak melaksanakan ujian. Contoh biasanya di ujian ada menulis nama atau alamat apa semua menyangkut itu bukan cuma tulis nama, mereka harus lingkar tuh itu soal atau jawaban. Jadi mesti diarahkan betul-betul itu anak-anak cara membuat itu. Jadi ujian itu memang ada seperti tadi Pak Anto juga mengatakan, memang itu ujian kadang-kadang tergantung pimpinan dari kementerian. Kalau keluar juknis ini torang roba lagi ini kegiatan. Tapi selama Merdeka Belajar kita sudah tidak lagi menggunakan itu lingkar-lingkar itu anak-anak mau baking, so langsung tulis di kertas silang atau lingkar itu. Ada kan tuh pakai pensil 2B kalau mesti baking itu. Uji coba untuk arsiran, cara mengarsir ya jadi begitu. Itu tapi berjalan juga dengan baik waktu kita kerjakan itu, semua berjalan sesuai aturan yang ada. Pasti kita bikin supaya tidak ada yang anak-anak tidak akan lulus. Jadi kita berusaha supaya anak-anak itu mengerti, guru menerangkan sebaik-baiknya supaya anak-anak itu tidak ada yang ketinggalan di kelas. Jadi pengalaman saya selama saya jadi kepala sekolah sudah hampir 21 tahun, anak-anak semua lulus 100%, kecuali anak itu memang berhenti sekolah di dalam melaksanakan itu, dia sudah berhenti, sudah dikeluarkan. Tapi selama saya menjadi kepala sekolah, semua anak-anak lulus 100%. Jadi saya pengalaman itu di tingkat SD begitu ya Bu ya? Di SD. Oke. Kalau selama ini dari sistem belajar ini, apakah ada juga yang mengeluhkan bahwa murid-murid begitu lebih khusus ini agak sedikit membingungkan atau lagi takut-takut begitu? Pembinaan seperti apa juga yang dilakukan atau pelatihan apa lagi yang dilakukan oleh pihak sekolah melatih dari anak-anak ini? Kan biasanya pelaksanaan ujian itu agak sedikit takut-takut gitu, gugup-gugup juga agak barangkali. Silakan Bu. Memang selamanya Pak di dalam ujian itu tidak semua anak-anak itu berani menghadapi kenyataan itu ya. Iya, kenyataannya. Tapi di waktu anak-anak duduk ujian, guru kan ada pengawas di situ. Jadi guru harus jalan, pengawas itu harus jalan, lihat kenapa anak ini grogi, bilang takut-takut mau jawab, atau dia tahu dia ndak itu ya, saking dia gugupnya begitu. gugup. Tapi guru itu, pengawas itu gunanya di kelas ujian itu ada pengawas, ada 2 orang pengawas mengontrol anak-anak. Bila mana ada orang gugup di waktu itu, tetap kami bantu untuk bagaimana cara supaya anak itu bisa mengerjakan soal itu. Jadi bukan orang kasih biar sampai selesai ujian tidak diperhatikan anak itu. Jadi setelah dia selesai kosong DP, pasti dia tetap berusaha. Guru itu, pengawas itu tetap arahkan, dia harus buat itu sampai tuntas. Jadi itu pengalaman saya. Itu gunanya ada pengawas. Kalau tidak ada pengawas, cuma dilepas begitu ya tentu kami tidak tahu murid itu keberadaannya, dia ikut dengan baik atau dia cuma baca diam, sekedar saja. Jadi biasanya tetap mereka memang groginya itu, kadang anak-anak tangannya kami raba itu keringatan, jadi ya, keringatan. Ya kami juga mungkin sudah alami ya di mana-mana, biar kami sudah dewasa kalau mau tunjuk sesuatu kadang-kadang ada grogi. Iya, agak grogi. Anak sudah suar keringatan begitu, basah bajunya, tangannya udah keringatan, pegang pensil pun kadang
totofore orang tapi semua itu berjalan dengan baik. Kita harus arahkan terus anak itu, kecuali memang dia ada kelainan mental, dia pergi sekolah di bukan di sekolah kita waktu itu, arahkan ke sekolah luar biasa. Kalau memang anak itu ada kelainan mental. Tapi selama saya menjadi kepala sekolah, saya mengikuti semua itu lancar sampai hari hanya sampai tuntas sampai akhir, semua berjalan dengan baik dan semua bisa terlaksana dengan baik itu anak-anak pengisian ujian. Sampai saat ini juga saya mengontrol. Saya juga sebagai kepala sekolah, bukan cuma kasih biar pengawas. Saya jalan ikut mengawasi juga, biar itu saya coba lihat anak ini ada mengisi atau tidak. Saya jalan satu persatu lihat. Kadang ada anak sudah selesai, ada anak baru 2-3 nomor. Jadi saya tanya kenapa baru 3 nomor. Masih durasi waktu sebenarnya berapa jam Bu kalau pelaksanaan ujian akhir? Itu tadi saya sudah bilang. Kadang ada umpamanya jam 8.30 sampai dengan jam 10. Ada 2 jam ya, 2 jam lebih. Kadang sampai tergantung mata pelajarannya Pak. Karena nomor itu kan mereka sudah pakai berapa menit dia mau bikin ini supaya ulang-ulang baca. Kadang ada anak bilang begini, saya baca dulu semua baru saya isi. Ada yang lewat. Kenapa lewat? Dia belum tahu mau jawab itu, dia lewat dulu, dia nanti dia cari gampang-gampang dulu, baru dia balik lagi baca. Cari yang belum diisi ya. Asal kami arahkan kepada anak, saya bilang sama pengawas, tolong perhatikan karena anak-anak ada yang mana yang mereka tahu itu yang mereka jawab. Jangan sampai ketinggalan. Mereka sudah terlalu lama daulakan yang gampang, akhirnya tuh susah, mereka tidak bisa jawab. Tapi itu tetap pengawas kontrol sampai demikian. Itu wajib ya berarti wajib, ya, Bu, ya? Itu wajib. Oke. Baik pendengar, untuk Anda juga pemirsa RRI yang ikuti kami di YouTube ya, Anda bisa berpartisipasi lewat tanggapan komentar Anda, silakan, ataupun Anda bisa mengirimkan chattingan Anda di WhatsApp kami di nomor yang kami siapkan untuk Anda berinteraksi bersama dengan Forum Kawan Luang. Kami akan kembali untuk Anda selepas kita akan ikuti jeda komersial break berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Anda masih mengikuti Forum Kawanua bersama dengan kami ya, membahas terkait masih dengan bagaimana ujian akhir sekolah ya. Dan Anda bisa berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan di 0821 95835080. Sekali lagi Anda bisa berinteraksi di line telepon yang kami siapkan di 0821 95835080. Sudah ada yang bergabung di line telepon yang kami siapkan. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Bung Selamat Hendra. pagi. Asa, Iya, dengan siapa di mana? kawan-kawan, Pak John Simbar, tunanetra. Bisa Selamat diulang pagi, lagi Ibu tadi Pak Sulja. siapa? Ibu Sulja, selamat pagi. Selamat Oh, pagi iya. Pak John. Pak John, kawan-kawan. Bung Harto, Ya, selamat siap. pagi Bung Harto. Selamat pagi Pak John Simbar. Apa kabar, Tok? Luar biasa Pak John. Saya kenal betul Ibu Sulja ini, Pak Harto ini. Sudah tidak asing lagi bagi saya. Iya. Baik. Memang apa yang Ibu katakan tadi betul. Ada tuh anak, Hendra, Iya. gugup. Bukan dia yang tahu mau jawab, tapi dia gugup. Karena kemudian, jadi saya memberikan apresiasi kepada Ibu Sultan karena pengawas itu kan bukan cuma mengawasi itu anak-anak ujian, harus kunjung satu persatu. Betul. Ya toh, Ibu Kepala Sekolah cek. Kadang-kadang juga Ibu jangan cuma datang mengawas, membantu juga. Jadi saya juga memberikan apresiasi kepada kepala sekolah Ibu Sulja. Sementara tuh anak dalam ujian, jalan-jalan melihat apakah ada yang bisa mewakili atau dia toh. Jadi sebetulnya itu pengawas, tapi kepala sekolah terhati. Dan mengenai kelulusan, saya kira sekarang serba gampang dengan adanya teknologi yang canggih. Kalau dulu Ibu Sulja kan tentu Ibu Sulja pernah alami itu. Begitu anak lulus, orang coret tuh baju-baju, coret, orang taruh tinta. Sebetulnya hal ini sebetulnya saya tidak setuju. Jadi sebetulnya adik-adik itu yang lulus itu kasih bagikan itu pada adik-adik toh, supaya ini kan merugikan orang tua. Jadi memang orang kartu senang karena lulus. Bagaimana yang tidak lulus kesian toh. Jadi saya harapkan juga ada adik-adik yang lulus jangan coret-coret lagi itu baju konvoy, iya kan? Iya. Ya, itu Jo, Bung Harto, Pak Hendra, Ibu Sulja. Shalom. Baik, terima kasih. Shalom juga. Damai di hati untuk Pak John ya. Terima kasih atensinya, ini masukan yang baik juga ya, dukungan juga untuk semua yang lagi ikut ujian akhir sekolah. Selanjutnya di belakangnya Pak John yang mau bergabung silakan di line telepon, kami masih buka. Kami sapa penelpon berikut. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai dari Bitung. Oke Pak Sagai, silakan Pak Sagai. Ya. Kepada narasumber, kira apa yang sudah oleh pengawas terhadap anak siswa yang sementara ujian, saya kira itu maksimal. Sebab kadang-kadang pengawas itu cuma duduk aja sampai selesai tanpa kontrol tuh siswa. Nah, dengan kontrol, memberi semangat, memberi motivasi kan, itu satu hal yang positif untuk anak yang sementara ujian, yang sudah campur di situ, ada yang gugup dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dengan tindakan-tindakan itu saya kira suatu tindakan yang positif yang memberi semangat kepada anak didik. Dan yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak John tadi tentang coretan-coretan di seragam. Mungkin ke depan jika memang dimungkinkan bagi anak yang lulus, seragam-seragam mereka mungkin langsung dikumpul, kemudian dikumpul di sekolah, dan ini menjadi satu kenangan dari anak yang lulus, diberikan ke sekolah, nanti sekolah yang salurkan itu kepada murid-murid yang berhak menerima. Karena
daripada itu cuma coret-coret, ujung-ujungnya cuma jadi kesek kaki. Sayang sekali ya Pak ya begitu. Iya, sebab ada yang memang baju yang masih baru, orang tua baru udah beli, orang tua susah udah beli, akhirnya karena so coret-coret, kesek kaki. Nah, oleh karena itu kepada sekolah, kepada orang tua, kira gebrakan ini boleh dimulai di tahun ini demi hari esok yang lebih baik, agar supaya juga nama sekolah diangkat ke permukaan, bisa memberikan motivasi kepada orang tua agar supaya betul-betul apa yang dibuat hari ini menjadi nilai positif untuk hari esok. Betul sekali. Saya kira cuma itu saja yang boleh saya masukkan. Baik, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Dan untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp lewat chattingan juga kami baca. Dari Onal di Winangun dibandingkan Eptanas Samandulu, mana yang terbaik menurut Kepsek? Oke, nanti akan dijawab sebentar ya. Ada juga yang bertanya di YouTube-nya RRI. Dari Arifandi katanya sukses selalu anak-anak yang sementara melaksanakan ujian sekolah, jaga kondisi kesehatan paling utama ya. Terima kasih juga untuk suka-suka Steve, ada Sudarta Drianus yang love-nya dan juga forum kawana oke katanya Bobby. Dan ya semangat untuk anak-anak yang lagi ujian dari Romikol. Ada juga Audi Kandores, mana lebih bagus itu Kepsek dengan Eptana Samandulu. Oh hampir sama ya. Oke, nanti akan dijawab oleh narasumber dan saya langsung ke Ibu Kepsek. Bu Kepsek, Bu Sulja, ini ada hal yang menarik begitu ya. Ujian akhir sekolah bukan hanya dilihat pada pengawasannya saja atau ujian akhir sekolah. Bagaimana mereka lulus dan juga ini seragam-seragam yang masih bagus begitu, yang sifatnya masih bisa disumbangkan atau dikasih ke orang lain tapi dipergunakan ini sebagai kenang-kenangan untuk coret-coret begitu. Bagaimana pihak sekolah juga memfasilitasi atau memberi pelayanan kepada siswa-siswa yang nantinya setelah ujian akhir sekolah ini mereka akan melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya meninggalkan seragam yang lama. Ya, Pak Hendrasa, terima kasih. Iya. Bagus sekali memang Bapak Sagai tadi dari Bitung mengatakan memang bukan cuma pengawas itu pertama hanya duduk ya di dalam, tergantung kepala sekolahnya. Kepala sekolah harus aktif kontrol juga, ya? Aktif juga. Mungkin kalau dia duduk tidak dikontrol oleh kepala sekolah. Itu ya sudah terlaksana itu Pak Sagai dan mengatakan baju seragam. Memang kami pihak sekolah sering sudah mengingatkan kepada menghimbau kepada anak-anak dan orang tua bila mana setiap akhir ujian sudah lulus tidak ada coretan-coretan. Mungkin kalau SMA, SMP itu ada, tapi SD memang belum Riki bacoret so dapat teguran di sekolah. Jadi kami arahkan kepada anak yang sudah tidak ada lagi keluarga, adik atau saudara lain, pakaian mereka kami minta kepada orang tua kalau boleh pakaian itu ditinggalkan di sekolah atau orang tua itu kasih langsung kepada orang yang membutuhkan karena di sekolah juga tidak semua itu orang tua mampu untuk membeli pakaian seragam kepada anak-anak. Jadi memang sudah lama saya arahkan kepada anak-anak dan orang tua seragam itu memang tergantung sekolah ya yang meminta. Tapi saya memang sudah dari sejak lama setiap saya sudah tahu ini orang tua mampu dan pakaiannya pasti mereka tidak digunakan lagi, saya langsung panggil anak itu dan orang tua. Kalau boleh Bu, tolong tuh baju anak so ndak mau pakai ditinggalkan di sekolah atau ibu cari jotu orang yang mana ibu boleh kasih akang supaya itu tidak jadi seperti Pak Asa bilang tadi dicoret-coret. Memang saya belum pernah temukan di sekolah saya ya anak SD itu coret-coret baju. Kalau SMA, SMP mungkin ada. Kalau SD belum. Jadi baju itu di SD masih bagus, Itu memang saya sudah terapkan
ada yang kasih, mungkin ada kasih dorang pe keluarga yang lain, tapi itu selalu kami arahkan itu baju yang sudah tidak dipakai karena dia sudah lulus SD, ditinggalkan di sekolah atau orang tua memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Onal, dibandingkan Eptanas zaman dulu mana yang terbaik menurut Kepsek begitu? Ya. Bisa dijelaskan Eptanas zaman dulu mana yang terbaik menurut Kepsek dibandingkan dengan yang sekarang mungkin? Terima kasih Pak Onal di Winangun ya. Iya. Kalau mau dibandingkan Eptanas zaman dulu atau sekarang, kalau saya sebagai kepala sekolah, saya tidak ada yang mau bilang tidak bagus. Memang kami bagus atau tidak bagus sebagai kepala sekolah, kami harus terapkan, harus laksanakan, karena ini program pemerintah, bukan program kepala sekolah. Jadi bukan suka-suka saya, mau tidak mau bilang tuh bagus dan tidak bagus, tuh masa dulu dan masa sekarang. Kalau menurut saya semua itu baik. Yang penting kita laksanakan sesuai aturan yang ada. Nyandak bagus kalau kita nyandak ikut tuh aturan. Jadi itu bagus, kita mau bilang gimana, nyandak bagus, orang so terapkan, so jadi. Kalau mau bilang tuh sekarang, tuh berjalan sekarang, memang belum sampai di akhir ujian, sudah pergantian menteri baru. Memang kami sekarang sedang bimbang karena kalau mau ikut itu Merdeka Belajar sekarang tidak lagi, tapi kami sekolah belum boleh mau berhenti sekarang, mesti ada juknis dulu, dan kami akan membuat lagi program atau kurikulum. Jadi sekarang kami masih menggunakan seperti saya bilang tadi, masih menggunakan Merdeka Belajar. Jadi itu Pak, kalau tuh Eptanas dulu dengan sekarang, kalau saya sebagai kepala sekolah tuh nyandak bagus dengan bagus sebenarnya sama, tapi cuma DP proses itu yang berbeda. Tetap anak duduk ujian, ada pengawas. Kalau kembali dengan Eptanas yang zaman dulu dengan yang sekarang ya, prosesnya mungkin berbeda ya Bu ya, tapi walaupun memang sama, tapi tingkat kesulitannya yang paling dibandingkan yang Eptanas dengan yang sekarang yang mana Bu? Kalau mau ikut Eptanas tuh agak sulit. Karena itu waktu itu tuh Eptanas itu yang kita bilang anak-anak pakai bulat-bulat itu mesti bikin hitam, itu pakai DP lembaran jawaban itu kan mesti hitam. Kalau di punya 60 nomor anak mesti baking hitam. Kadang anak baking hitam lari di DP bulatan. Jadi kalau ada mister yang di bulat-bulat pakai itu bulat-bulat tinggal kita lingkar-lingkar. Ada sempat Mar lambat anak. Dia mau taruh, dia mau posisi, orang dia lambat. Jadi lebih bagus memang dia lingkar-lingkar, orang bilang lingkar. Beda tuh lingkar satu kali, Mar ini hitam, bikin hitam. Seperti orang kuliah dulu, kalau mau isi lembaran itu kan. Jadi anak-anak itu waktu Eptanas itu, tapi kalau sekarang masih lebih enak kalau mau pikir sekarang, karena sekarang kan anak-anak langsung silang atau jawab itu. Jadi begitu Pak Onal. Tetap sama sebenarnya, tidak ada yang sifatnya sulit atau apa ya. Tapi memang yang pada dasarnya tinggal bagaimana penerapan pendidikan itu yang akan menjadi aturan yang harus diterapkan di setiap sekolah. Nah, saya ke Bung Harto. Bung Harto, melihat pelaksanaan ujian akhir sekolah, kalau ada yang bertanya tadi Eptanas dengan yang sekarang mana yang lebih dibandingkan dengan yang sekarang mana yang lebih efektif mungkin barangkali. Iya. Memang kalau melihat seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, namanya ini juga aturannya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, mau tidak mau memang ini harus dilaksanakan. Nah, untuk membandingkan mana yang lebih bagus, Eptanas atau ujian saat ini, kalau saya lihat sama-sama bagus, karena memang pemerintah sudah pikirkan semuanya ini. Mungkin kalau dulu ada ujian nasional itu yang berbasis komputer, itu memang ketika anak-anak melaksanakan tugas itu
pertama jaringannya harus ada jaringan. Kadang-kadang masih banyak juga ya gangguan-gangguan, itu memang agak bermasalah. Dan ketika ujian dulu dibandingkan sekarang, kalau dulu kelulusan ditentukan oleh pusat, hanya berdasarkan mata pelajaran. Jadi kadang-kadang anak-anak ketika menghadapi ujian nasional, mereka gugup. Padahal anak ini pintar, anak ini pandai. Tapi ketika pada hari pelaksanaan ujian, dia rupa grogi, dia tidak bisa menjawab soal-soal yang diujikan. Nah, disitulah anak pintar ini bisa tidak lulus. Nah, sebaliknya juga anak dengan kesiapan yang ada juga, mereka sudah siap, mereka juga mampu menyelesaikan soal sehingga mereka ketika hasilnya tiba, mereka bisa lulus. Padahal ini anak pintar kok nggak lulus. Nah, itu DP perbandingan. Nah, sekarang dengan ujian sekolah diserahkan ke sekolah, itu lebih baik kalau menurut saya. Karena ujian sekolah diserahkan ke sekolah, karena guru-guru dan kepala sekolah lebih mengetahui si anak, karakter anak, sifat anak, kehadiran anak, pendidikannya anak. Dia bisa, guru-guru bisa tahu, kepala sekolah. Jadi lebih bisa diintervensi begitu ya, Pak Harto, terkait dengan bagaimana kecerdasan anak itu ketika dia mengikuti ujian nasional begitu ya. Jadi baik. Silakan ditambahkan. Ya, memang kalau ujian sekarang ini ya anak-anak mereka lebih banyak, guru lebih banyak tahu. Anak-anak kadang-kadang anak-anak yang mungkin jarang ke sekolah malah guru datang jemput. Apalagi mau ujian ya Bu, ya mungkin ada di sekolah-sekolah kita pantau. Karena memang semua anak harus mendapatkan pendidikan yang layak. Makan putus sekolah kan kita panggil untuk sekolah. Nah, ketika ini anak-anak sudah sekolah dan di saat ujian, itu saya lihat juga peran dari sekolah, guru-guru dan kepala sekolah, mereka menjemput anak ini. Dibawa ke sekolah, ayo datang ke sekolah. Karena kalau enggak, masa depanmu mau ditaruh di mana? Nggak ada ijazah. Mau melanjutkan tak bisa, apalagi kamu mau cari pekerjaan. Jadi memang dengan ujian nasional sekarang, dengan ujian sekarang ini, saya lebih pilih yang mungkin yang ini. Karena guru juga lebih banyak tahu soal lebih efektif guru, ya. lebih efektif. Jadi anak yang dari 6 tahun berstudi, bersekolah begitu, guru sudah tahu anak tahu nakal, karakter, tidak nakal, pintar atau tidak pintar, Betul. berpendidikan moral yang baik begitu, itu lebih dipahami. Lebih pahami guru-guru baik. sama kepala sekolah. Baik, Anda yang mau bergabung lagi silakan penelpon yang mau ikutan di 082195835080 kami tanggapi untuk Anda yang mau bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Forum Kawanua, selamat pagi Bung Hendra Asa. Ya, selamat pagi juga. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Benijo di Bolaang Mongondo Utara. Oh, Pak Benijo. Oke, Pak Benijo silakan langsung. Bolaang Mongondo Utara. Oke, kita langsung ke narasumber ya. Iya, silakan. Ibu Kepsi 55 dan Pak Harto ya. Langsung ke pertanyaan ya. Iya. Tentu pertanyaan pertama, untuk naskah ujian tingkat SD, untuk tesnya, maksudnya naskah ujian itu dibuat oleh sekolah itu sendiri atau dari Kementerian Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dalam naskah itu apakah seluruh bidang studi itu ada yang namanya penyelesaian soal atau esai? Dulunya sekarang kan ada esai, terutama matematika itu ada esai. Apakah untuk saat sekarang ujian akhir sekolah tingkat SD ada yang namanya bentuk esai atau penyelesaian soal? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Benijo yang jauh-jauh dari Bolaang Mongondo Utara. Di belakangnya Pak Benijo, silakan yang lainnya yang mau ikutan, pendengar dan juga pemirsa RRI di YouTube kami ya, RRI Manado, silakan yang mau bertanya, tanggapan Anda atau komentar Anda lewat streaming kami di YouTube bisa langsung di sana, ataupun Anda yang ingin bergabung lewat line telepon di 0821 958355080 juga bisa langsung ya interaksinya. Dan sini sudah ada yang gabung juga di WhatsApp ya. Pagi host Hendra Asa, pagi Mener dan Ibu, ujian sekolah yang SMA sudah selesai, bahkan sudah ada yang ada surat kelulusan ya. Untuk kalau SMP dan SD sementara berlangsung, dan khusus di Kabupaten Minahasa
Bapak Bupati melarang untuk acara penamatan di sekolah-sekolah. Itu bagus sih. Kalau bisa diperbesarkan sedikit operator. Pengadaan pengadaan acara penamatan di sekolah-sekolah. Itu bagus, pengadaan acara di luar sekolah karena memakan anggaran yang banyak. Tapi kalau penamatan di dalam lingkungan sekolah menurut saya bisa, tapi tidak perlu harus pakai kebaya atau jas karena itu mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi penamatan kalau usul di dalam sekolah dan memakai seragam biasa ya, karena acara penamatan juga itu penting walau cuman pakai foto di HP. Betul sih, ya saya setuju. Dan menurut tanggapan Ner dan Ibu bagaimana dengan larangan dari Bupati Minahasa untuk membuat acara penamatan di sekolah-sekolah? Baik, kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Yang lainnya yang bergabung di telepon bisa langsung ya menghubungi di 082195835080. Ini ada juga. Oke, terima kasih jempolnya untuk Bung Robert. Ada juga T2 Family, terima kasih untuk jempolnya lewat streaming kami di YouTube. Yang lainnya silakan yang mau bertanya atau ingin memberi semangat juga kepada siswa-siswi yang sementara mengikuti ujian akhir sekolah, bisa langsung ya menyampaikannya melalui Ibu Kepsek ya. Ibu Kepsek ini mewakili juga Kepsek-Kepsek SD yang ada di Kota Manado. Karena memang kalau di SD 55 ini baru-baru saja terinformasi ya tanggal 2 Mei lalu di launching untuk kegiatan apa itu Bu dari Kementerian Pendidikan di sekolah Ibu? Kami mendapat bantuan dari kementerian atau Bapak Presiden langsung dan Bapak Menteri, Wakil Menteri juga turun ke Manado. Tapi Bapak Menteri tidak ke sekolah saya karena sudah ada jadwal mereka semua. Ada upacara di sekolah dari BPMP, Bapak Firman yang menjadi pembina upacara di SD Negeri 55 Manado dan juga mengikuti upacara tim dari kementerian, ada 6 orang mengikuti upacara di sekolah SD Negeri 55 Manado. Karena tanggal 2 Mei itu semua yang mendapat bantuan se-Indonesia di Manado hanya 4 sekolah. Jadi sekolah kami juga SD Negeri 55 yang dapat satu-satunya di Kota Manado. Jadi kami waktu itu launching bersama-sama dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden kami hanya memakai layar besar, tapi kami lewat Zoom dan juga kami Bapak Menteri menanyakan langsung kepada kami guru, murid dan kepala sekolah pada waktu itu bagaimana senang bagaimana katanya kami mendapat bantuan alat yang memang begitu canggih. Dulu kami masih menggunakan papan tulis, menulis di papan tulis. Sekarang kami sudah mendapat layar besar tapi baru 1. Saya memang ada bilang kalau boleh Pak Menteri dapat 6 kelas, tapi Bapak bilang nanti supaya semua guru menggunakan. Tapi itu kami gunakan, semua kelas boleh menggunakan, semua guru boleh menggunakan, supaya orang kasih satu tempat itu bantuan, supaya kelas ini mau pakai alat itu mereka datang di satu ruang untuk melaksanakan pembelajaran. Baik. Ibu mungkin langsung dijawab tadi ada yang bertanya ya kami. Oh ya ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Alia di GPI. Adakah tips bagi kami orang tua dalam mempersiapkan anak kami mengikuti ujian ini akhir di bangku SD dan SMP? Terima kasih narasumber dan host. Terima kasih Ibu Alia di GPI. Kami sudah rampung semua untuk pertanyaan di sesi ini ya. 3 pertanyaan yang disampaikan. Bisa langsung dijawab dulu Ibu Sulca, Ibu Kepsek ya terkait dengan ini tadi ada yang ditanyakan terkait dengan ini apakah ujian apa ini sifatnya ada esainya atau apa begitu? Dari Pak Beni ya. Pak Beni silakan. Terima kasih Pak Beni dari Bolmong. Menyangkut soal memang kami soal kecuali agama Islam atau Kristen itu mereka ambil di Depak ya.
ambil untuk ujian kelas 6. Kalau kalau soal yang lain untuk digunakan di ujian itu dibuat di sekolah masing-masing. Jadi itu sudah diberikan kesempatan kepada guru kelas untuk melaksanakan pembuatan soal. Jadi kami sudah bahas di K3S maupun KKG. Jadi soal itu masing-masing dikembalikan di sekolah. Dan juga kalau bilang ada esai atau ada pilihan ganda mungkin atau itu tetap ada Pak. Tetap kami masih melaksanakan itu, masih sama. Sebenarnya tidak ada beda-beda. Walaupun sekarang sudah canggih, mereka menggunakan mungkin ujian melalui komputer atau ya dengan hanya manual. Tapi kami buat soal di sekolah kami masing-masing. Jadi sekolah yang membuat soal untuk kategori mata pelajaran tertentu begitu ya? Tapi diarahkan oleh pengawas binaan kami. Ada pengawas yang datang mengontrol soal itu, kami buat dengan soal menggunakan kisi-kisi. Jadi itu. Baik, ada yang pertanyaan selanjutnya Bu terkait dengan ini ada penamatan juga yang sifatnya bisa dilaksanakan kah atau tidak ya? Apalagi di Minahasa katanya sudah ada edaran atau instruksi dari Bupati terkait tidak boleh dilaksanakan. Terjawab ya? Iya silakan. Ya, kalau pertanyaan yang soal buat acara sesudah penamatan ya, itu tergantung daerah masing-masing. Kami juga di Manado dapat larang itu buat penamatan, apalagi kalau acara-acara sudah berbau mewah atau uang. Memang kami diwanti-wanti oleh kepala dinas. Pernah kami ada sekolah, tidak perlu saya sampaikan sekolah itu, sudah orang tua komite sudah bawa makanan dos ke sekolah, suruh saya pulang, suruh ganti tuh orang tua makanan dos itu. Pernah ada di sekolah, terjadi 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, itu wartawan banyak tahu karena memang kami sudah dilarang. Tapi itu tergantung juga dari komite. Kalau komite backing di luar sekolah itu tidak mengapa, asal jangan bawa nama sekolah. Jadi kalau ada orang tua bertindak karena dia punya uang, mungkin dia suka mau bantu tuh sekolah, jadi dia tidak backing di sekolah, dia undang kami guru-guru maupun ya siapapun mereka mau undang buat acara di mana, itu tergantung orang tua. Tapi kalau pihak sekolah mau mengatur lagi, kami akan membuat atau minta uang, mau kumpul ini, beli baju baru, apa semua itu memang sudah beberapa tahun ini memang kami sudah tidak laksanakan lagi itu. Baik, oke. Ini ada Ibu Alia di GPI. Adakah tips bagi kami orang tua dalam mempersiapkan anak mengikuti ujian? Tipsnya Bu, barangkali. Meskipun ujian SMP sudah selesai, SD tinggal besok ya. Tapi berikanlah tips kepada orang tua murid. Kami selalu berterima kasih sekali kepada orang tua murid. Apalagi kalau anak itu setiap pagi sebelum masuk ujian, anak sudah disiapkan dari orang tua dari rumah, dan memang orang tua respon untuk anak-anak datang di ujian. Karena pengalaman kami sudah memulai ujian, kadang tuh murid nggak ada, saya harus cari guru, ambil itu murid sampai dapat itu murid. Pernah ada murid kami di sekolah semua ujian, 2 murid tidak hadir, tapi waktu kemarin lah ada datang, serta DP hari nggak datang. Guru pergi di rumah, murid masih dah tidur enak-enak. Tanya, kenapa so-tau mau ujian ini murid masih dah tidur? Apa anak bilang kita pe baju kotor, DP mama katanya ndak cuci. Jadi anak alasan ndak datang ujian. Cara bagaimana mau kotor atau tidak, guru itu harus bawa tuh murid. Orang cari seragam di mana anak mesti datang di sekolah. Itu pengalaman saya. Jadi itu orang kasih masukan ke orang tua yang lain supaya belajar dari sekarang.
kalau masih ada orang tua lupa anak seragam kotor atau bagaimana, apalagi masa-masa ujian, tolong orang tua perhatikan tuh anak-anak. Jangan orang tua masih lebih banyak kasih belajar tuh anak di rumah daripada guru. Guru cuma dari jam 7 sampai jam setengah 1 lah kalau kelas atas. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 cuma sampai jam 11 setengah 12. Tapi jam 1 itu kesehatan anak juga itu jadi lebih penting ya. Lebih penting anak kesehatan jaga, dan juga mereka harus sarapan dari rumah. Bersyukurlah tahun ajaran baru ini mungkin ini tambahan ya sarapan karena saya Bapak dari kementerian mengatakan ajaran baru mungkin semua anak-anak sudah dapat makanan bergizi kelas 1 sampai 6 tiap hari. Jadi orang tua itu semangat ya supaya orang tua tetap jaga anak-anak kesehatan supaya anak ke sekolah. Orang tua sudah bingung-bingung lagi mau masak dari rumah. Anak-anak tinggal makan di sekolah. Tinggal makan. Jadi rugi kalau anak tidak datang di sekolah. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah supaya tahun depan ajaran baru ya, pasti semua kota Manado ini negeri maupun swasta menurut dari tim dari kementerian semua dapat makanan bergizi gratis. Orang tua pejajan anak-anak itu. Mungkin bisa ditambahkan dulu dari Bung Harto, bagaimana kemudian ini ada sistem tanya jawab kah seperti biasa terkait dengan ujian akhir sekolah, atau sifatnya hanya ujian begitu nanti ada penilaian-penilaian lebih lain. Dan ini ada Ibu Alia yang katanya bisa kasih tips ya. Bung Harto sudah lama di dunia pendidikan, ini bukan hanya di SD, SMP, SMA ya, sampai di tingkat SMA itu pasti sudah memahami begitu terkait dengan peliputan-peliputan juga di waktu aktif menjadi seorang jurnalis. Iya. Dan memang tips bagi kami untuk para orang tua ketika anak-anak mengikuti ujian sekolah, tentunya pertama ya perlu diperhatikan itu soal kesehatan. Dan anak, apalagi kalau anak-anak SMA, SMP, bahkan ini sudah merambah sampai ke anak-anak SD. Jangan sampai di saat ujian mereka mengikuti teman-teman tawuran, tidur tengah malam. Itu sangat mempengaruhi anak-anak. Jadi anak-anak memang orang tua itu perlu ada kontrol dari orang tua. Jangan hanya cuma diserahkan kepada pihak sekolah. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali, mengontrol anak, menjaga kesehatan anak, menjaga stamina anak, pola makan yang sehat, tidur yang sehat. Ketika anak mau datang ujian tuh anak-anak siap. Jangan lupa tadi kepala sekolah katakan kurang mau jemput, anak masih tidur. Bagaimana orang tua? Sedangkan anak ini paling banyak di rumah. Sedangkan di sekolah cuma ada 7-8 jam, 16 jam itu ada di sekolah. Begitu Ren. Baik. Ini kalau kita berbicara ujian akhir sekolah pasti kalau sifatnya anak-anak ya itu pasti gugup ada ya. Persiapan-persiapan dari orang tua juga kadang-kali orang tua yang bingung, bukan anaknya yang bingung tapi orang tua yang bingung ya. Sebab itu pelaksanaan ujian akhir sekolah menjadi dukungan dari kita juga untuk bagaimana mensupport mereka agar supaya bukan melihat kelulusan tapi mereka lebih berprestasi dalam melihat dari tingkat pendidikan maupun kecerdasan kepintaran anak. Bagian terakhir ini akan disampaikan apa nih Bu terkait dengan dunia pendidikan, apalagi kan pelaksanaan ujian akhir sekolah yang besok terakhir ya untuk tingkat SD, yang kemudian juga ada pendidikan-pendidikan lain juga yang akan ujian lain yang akan diikuti atau apa Bu? Silakan. Kalau kelas 6 tinggal terakhir ini mereka. Oh hari ini ya? Besok Kamis. Ya. Sampai hari Kamis. Ya, tinggal menunggu anak kelas 1 sampai kelas 5 lagi bulan Juni akan mengikuti ujian penaikan kelas atau semester. Baik. Jadi pesan saya pada orang tua, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, tolong anak-anak jaga kesehatan supaya anak-anak datang di sekolah tidak sakit atau mesti banyak kasih kesehatan tidur supaya anak tidak rasa tidur di sekolah,
dan hindari HP sampai jam 9 so cukup, apalagi masih anak SD. Kalau dorang so pakai sampai jam 12, jam 1, memang serta dorang datang di sekolah ada anak tidur, pasti ada anak yang tidur, tapi guru ndak mau ganggu. Kalau dia memang tidur, orang kasih biar dia tidur, biar nanti dia sadar sendiri dia bangun. Kalau mau kasih bangun dia ngamuk, banyak kita sudah temukan di sekolah. Setelah kami telusuri kenapa anak ini tidur setiap itu di sekolah, cari orang tua, tanya ke orang tua, ternyata anak main HP sampai jam 12 malam. Kadang orang tua so tidur, anak katanya masih bermain HP. Jadi hanya diingatkan kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak didik, tolong dikontrol dan diberikan jam untuk anak menggunakan HP. Belajar mungkin orang sonya ndak belajar, don cuma bingung dengan HP, akhirnya datang di sekolah lagi dia ndak belajar, kadang so tak tidur. Karena orang serba salah mau kasih bangun tuh anak. Baik. Kalau itu jadi cuma itu ya pesan kepada Bapak Ibu yang masih punya anak-anak didik apalagi usia dini, saya lebih tingkatkan prestasi lebih juga. tingkatkan lagi prestasi anak dari rumah sampai ke sekolah. Terima kasih. Ya, Bung Harto, 1 menit, apa yang menjadi pesan terakhir? Ya, terima kasih Bung Hendra Asa. Ini sebagai pesan terakhir kepada anak-anak dan juga orang tua. Karena ini ini anak sekolah dasar kan pasti akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ya. Iya. SMP. Tentunya orang tua juga harus juga memperhatikan bagaimana waktu anak di sekolah di SD, apa yang perlu diperhatikan, kekurangan-kekurangannya. Waktu lalu mungkin di SD orang tua kurang perhatikan pola makannya, beristirahat tidur malam. Pada akhirnya anak ketika ujian anak tidak maksimal. Jadi ketika melanjutkan ke SMP, tentunya orang tua harus lebih ekstra ketat mengawasi anak-anak agar ketika anak nanti melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tentu anak-anak akan belajar semangat aktif, ya. mencari capai cita-cita untuk masa depan mereka. Baik. Demikian. Ibu Kepsek, Ibu Silja, terima kasih waktunya sudah bersama-sama dengan kami. Bung Harto juga terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga pelaksanaan ujian akhir sampai dengan besok hari itu bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Dan akhirnya saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.